Halo, selamat malam semuanya. Em, sampai no sampai sih. Bertemu lagi dengan saya tentunya Tegul, tutor di Beteksip, which is tutor manajemen konstruksi khususnya bidang penjadwalan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Sebelumnya aku akan share PPT. Jadi kita akan belajar tentang analisis keterlambatan. Jadi jenis-jenis analisis keterlambatan ada 6. Nanti kita akan belajar itu. About penjelasannya aja sih, sama contoh-contoh konkret di lapangan. Nah ini more interaktif sebenarnya. Jadi teman-teman nanti di sela-sela boleh menanyakan videonya karena ini akan lebih singkat dari video-video yang lainnya. Kenapa? Karena memang materinya juga cukup singkat. Nah, seperti itu nanti aku akan memberikan contoh-contoh yang real time aja seperti itu. Oke, let me share before. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang analisis keterlambatan or delay analysis. Ini udah pertemuan ke-9, sesi pertama kita. Jadi apa saja yang kita pelajari itu yang pertama adalah metode rencana lawan realisasi. Rencana versus realisasi. As planned versus as built. Yang kedua adalah rencana terdampak. Impacted as planned. Yang dilanjutkan dengan metode rencana hanya untuk as planned but for. Dan dilanjutkan dengan metode realisasi hanya untuk as build but for. Kalau tadi rencana hanya untuk as build but for, selanjutnya ada metode analisis jendela or window analysis. Dilanjutkan dengan analisis dampak waktu or time impact analysis. Let's move to first metode. Jadi metode rencana lawan realisasi. Ini yang paling sering kita gunakan, yaitu as plan versus as build. Jadi definisinya membandingkan jadwal proyek yang direncanakan as plan dengan jadwal realisasi as build. Metode ini digunakan untuk melihat perbedaan antara rencana awal dan kenyataan pelaksanaan. Karena ini namanya analisis keterlambatan, berarti kita menganalisis keterlambatannya dari kurva S. Eh, Kelebihannya karena sederhana dan mudah digunakan. Karena udah ada eh, yang kita buat sebelumnya itu kurva S dan tentunya lebih mudah untuk melihat itu. Kekurangannya tidak mempertimbangkan penyebab spesifik keterlambatan. Dia hanya memperhatikan data terlambat or not-nya itu sesuatu barang itu. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan contohnya. Jadi rencana awal misalnya ada proyek yang diselesaikan dalam jangka 1 hari, 100 hari, sorry. Realisasinya adalah 120 hari. Jadi analisis mengidentifikasi 20 hari keterlambatan secara keseluruhan. Dia hanya analisis keterlambatannya lewat metode seperti itu. Gimana contoh lainnya? Cukup melihat bahwa kita dapat menganalisis keterlambatannya rencana dan proses itu bukan pada saat dia selesai. Nah, jadi setelah menggunakan analisis itu misalnya di tengah atau pada saat proyek itu berjalan, kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat bahwa adanya penyempitan waktu untuk pekerjaan berikutnya yang kita bisa efisiensikan. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan metode rencana lawan realisasi. Hmm, Karena ini biasanya kontraktor itu bertanggung jawab atas keterlambatan. Kenapa? Karena keterlambatan dilakukan oleh kontraktor itu sendiri. Biasanya seperti itu. Di luar alasan-alasan khusus yang kemarin telah aku jelaskan. Yang benar-benar ada yang dimaksud dengan keterlambatan yang dapat
apa namanya dapat dimaklumi dan tidak seperti itu. Selanjutnya adalah metode rencana terdampak atau impacted as plan. Jadi definisinya adalah mengidentifikasi dampak keterlambatan dengan menambahkan skenario gangguan ke jadwal rencana awal untuk menghitung perubahan durasi. Jadi kita menganalisis dampak dengan adanya menganalisis keterlambatan dengan adanya dampak atau faktor dampak. Jadi mengamati dampak setiap keterlambatan aktivitas, keterlambatan jadwal satu persatu, tanggung jawab semua pihak, lalu dijumlahkan dan dibandingkan. Seperti itu. Jadi contohnya adalah kelebihannya, maksudnya kelebihannya adalah menganalisis dampak spesifik dari perubahan atau klaim. Selanjutnya, kekurangan. Jadi akurasi dari apa namanya metode ini perlu memiliki data yang kuat sehingga data yang kuat itu segaris atau serencana dengan adanya jalan yang terdampak yang kuat pula. Jadi kekurangannya seperti itu. Contohnya adalah rencana awal atau as plan itu project itu selesai 100 hari atau misalnya pekerjaan chat itu atau pekerjaan pembersihan ya atau persiapan itu dilakukan 3 minggu misalnya. Dengan tambahan dampak cuaca buruk yang misalnya ada beberapa hari atau beberapa jam yang menyebabkan molor itu 1 pekan, maka jadwal proyek itu diperpanjang. Itulah yang dimaksud dengan analisis. Jadwal proyek diperpanjang. Seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa ini diperpanjang secara resmi. Itu adalah bagaimana teman-teman menganalisis dampak keterlambatan menggunakan metode rencana terdampak untuk apa? Untuk di kemudian hari bisa digunakan lebih maksimal, lebih terencana, dan seterusnya. Selanjutnya adalah metode rencana hanya untuk atau as planned but for. Jadi definisinya adalah menghapus dampak keterlambatan dari jadwal rencana untuk menunjukkan bagaimana proyek seharusnya berjalan tanpa gangguan tertentu. Ini sudah jelas ya. Kelebihannya apa? Yaitu membantu menunjukkan skenario ideal tanpa adanya gangguan. Jadi ketika kita melihat bahwa nggak adanya gangguan, idealnya seperti ini nih misalnya. Tentunya kekurangannya adalah membutuhkan dokumentasi yang sangat detail. Contohnya rencana awal proyek itu 100 hari. Jika tidak ada pemupukan pekerja selama 15 hari, proyek akan selesai sesuai rencana atau tanpa adanya hambatan-hambatan atau kontribusi gangguan yang kita input ke dalam perhitungan sehingga itulah kondisi ideal yang benar-benar biasanya mengikuti jalur kritis dari proyek itu sendiri. Seperti itu. Oke, waktunya untuk teman-teman ingin bertanya ya. Jadi yang tadi adalah mulai dari metode rencana lawan realisasi atau as plan versus as build yang dilanjutkan dengan metode rencana terdampak yaitu impacted as plan yang dilanjutkan kembali dengan metode rencana hanya untuk atau as plan but for seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman akan belajar realisasi hanya untuk analisis jendela dan analisis dampak waktu. Tapi setelah teman-teman boleh bertanya di 3 metode awal ini. Oke, saya kembalikan kepada teman-teman. Waktu menitnya saya mulai dari sekarang.
Oke, time is over guys. Kita lanjut ke metode keempat. Metode yang keempat adalah metode realisasi hanya untuk atau as built but for. Kalau tadi as plan but for, sekarang as built but for. Jadi definisinya adalah menghapus dampak keterlambatan dari jadwal realisasi untuk menunjukkan apa yang terjadi jika keterlambatan tertentu tiada. Jadi kelebihannya menggunakan data aktual sehingga lebih akurat. Kalau yang tadi adalah datanya data realisasi, data rencana yang telah kita rencanakan lebih awal. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan data detail dan sering kompleks. Jadi sebenarnya metode ini mirip dengan metode-metode sebelumnya, yaitu hanya melihat satu pihak tertentu saja. Bedanya metode ini bukan didasarkan dari jadwal rencana, tetapi dari jadwal realisasi yang secara hipotesis dikurangi keterlambatan dari pihak lain. Karenanya lebih cocok dipakai pada saat proyek selesai, alias analisis retrospektif, analisis forensik. Nama lainnya sering dipakai dengan collapse as build karena dia ditarik dari belakang pada saat emang selesai seperti itu. Selanjutnya, metode analisis jendela atau window analysis. Jadi, membagi proyek menjadi periode-periode waktu tertentu atau jendela-jendela khusus dan mengevaluasi dampak keterlambatan pada setiap jendela. Ini lebih spesifik memperhatikan setiap lebih detail. Jadi, kelebihannya adalah memberikan analisis mendalam terhadap penyebab keterlambatan di tiap periode. Kekurangannya adalah kompleks dan membutuhkan banyak data tentunya. Kenapa? Karena memang dia dalam bentukan jendela, spesifik dalam bentuk aktivitas, yang dimana aktivitas ini membutuhkan data-data yang lebih spesifik terkait itu. Selanjutnya adalah contohnya yaitu misalnya ini contoh simpel aja jendela 1 dari hari 1 ke 30 tidak ada keterlambatan. Misalnya dari hari 31 sampai 60 itu karena cuaca buruk. Yang kemudian pada jendela berikutnya itu di eh, apa namanya karena keterlambatan masalah teknis. Jadi nama lain dari metode ini sebenarnya adalah teknik pemotretan, jadi snapshot atau analisis periode kontemporer. Metode ini melakukan analisis keterlambatan pada saat tertentu dari proyek, sehingga disebut dengan potret atau jendela. Biasanya dilakukan pada petanda atau milestone. Penting untuk, sorry, atau saat terjadinya perubahan besar. Pada saat itu jadwal harus diperbarui, artinya jadwal di belakang hari tersebut harus diperbarui alias sudah realisasi seperti itu. Sedangkan jadwal ke depannya harus menyesuaikan dengan jadwal pada yang kita ubah pada saat tahap itu. Seperti itu. Oke, untuk metode yang terakhir itu ada metode analisis dampak waktu. Apa itu analisis dampak waktu? Jadi definisinya adalah mengevaluasi dampak setiap kejadian keterlambatan secara beruntun terhadap jadwal proyek. Jadi kita menganalisis dampak setiap kejadian keterlambatannya secara berurutan atau beruntun. Kelebihan sangat akurat untuk menganalisis dampak perubahan jadwal secara dinamis. Kekurangannya memerlukan perangkat lunak dan data jadwal yang lebih terperinci. Contoh sederhana. Awalnya misalnya proyek itu selesai dalam 100 hari karena adanya perubahan desain secara whole keseluruhan, terus ada cuaca buruk juga yang mempengaruhi atau di breakdown lagi nih masalah-masalah apa saja, masalah-masalah tak terduga itu banyak banget seperti itu. Jadi nama lainnya sebenarnya adalah ada yaitu modified as built. Jadi metode ini merupakan varian dari analisis jendela. Bedanya kalau ini fokusnya pada keterlambatan tertentu saja. Jadi seperti salah satu analisis jendela di atas hanya saja dilakukan tepat sebelum satu keterlambatan diamati.
lalu dilihat dampak keterlambatannya. Dengan demikian, metode ini mirip dengan kedua rencana terdampak yang mengamati keterlambatan satu persatu. Namun umumnya untuk menganalisis setiap proyek, disiapkan subjaringan, fragment, fragment network, guna untuk mengamati dampak keterlambatan aktivitas tertentu dengan lebih rinci. Karenanya tidak dapat ditampilkan contoh soal sebagai perbandingan karena memang dia gabungan dari beberapa apa namanya em, contoh-contoh tersebut seperti itu. Oke, jadi review hari ini ada 6 metode, mulai dari metode rencana versus apa namanya eh, realisasi versus rencana versus realisasi, dilanjutkan dengan analisis terdampak waktu, terus ada plan and but for hanya untuk, habis itu eh, plan, realisasi atau as build but for, jadi realisasi hanya untuk, yang dilanjutkan dengan analisis jendela, yang terakhir adalah analisis dampak waktu seperti itu. Teman-teman boleh mempelajari, nanti di pertemuan sesi berikutnya masing-masing akan diberikan contoh seperti itu jika ada yang ingin bertanya. Oke, untuk sampai saat ini, sampai ketemu di sesi kedua, sesi live tentunya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan dicatat dulu aja. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you and the next time.